Halo teman-teman, balik lagi di video bahas Flutter sama gua Angga. Kali ini kita pengen coba bahas topik-topik yang lebih ringan, biar teman-teman yang baru belajar Flutter atau Dart itu juga bisa ikut keep up di konten-konten yang ada di channel gue ini. Nah, di video kali ini gue pengen coba bahas sebuah mitos yang udah ada lama banget di Dart dan di Flutter, tapi sering banget kita abaikan. Gue mau bahas apakah penggunaan const di Flutter widget kita itu beneran bikin aplikasi kita berjalan lebih cepat atau enggak. Nah, teman-teman tahu nggak kalau kita nulis sebuah widget yang value-nya udah kita tahu saat compile time, itu kita akan dapat warning dari Dart linter untuk ngubah widget kita ke const. Kayak gini nih contohnya nih, misalnya kita punya sebuah widget text dan center yang nilainya udah kita ketahui saat compile time. Jadi Flutter akan ngasih tahu untuk menggunakan const karena bisa nih ini menggunakan const pada saat tersebut. Teman-teman pernah nanya nggak kira-kira kenapa Dart ngasih tahu kita untuk pakai const dibanding nggak pakai const? Karena ternyata Dart itu menganggap kalau kita itu pakai const di widget kita, maka widget kita akan berjalan secara lebih performan atau lebih cepat dan lebih efisien. Tapi kenapa sih sebenarnya? Oke, jadi kita akan mulai dengan eksperimen singkat untuk ngetes penggunaan const pada Flutter widget kita. Kita akan membuat sebuah halaman yang sangat-sangat simple. Jadi dia page-nya punya title, page 1 contohnya di sini. Terus kita akan menampilkan sebuah teks, contohnya di sini sampai 1000 ya. Terus ini teksnya bisa di scroll atas bawah, sangat-sangat simple. Nah, perbedaannya adalah nanti di sini kita akan membuat dua versi dari aplikasi yang kita buat. Jadi ada yang pakai const dan satu lagi tidak pakai const gitu. Nah, sebelum kita mulai menganalisa, kita kenalan dulu yuk sama profile mode yang ada di Flutter. Jadi singkatnya, profile mode ini bisa banget kita pakai untuk profiling aplikasi Flutter kita. Atau dalam kata lain, kita bisa ngecek performance dari aplikasi Flutter yang udah kita buat. Berapa banyak memori yang kita pakai, widget apa yang paling banyak menggunakan memori, dan lain-lain hal yang mau kita analisis itu bisa banget kita gunakan di profile mode ini. Nah, perbedaan yang paling signifikan dari profile mode dan debug mode yang biasa kita pakai adalah di profile mode ini aplikasi kita tuh berjalan seolah-olah udah rilis. Jadi semua hal-hal yang ada di debug yang bisa memperlambat aplikasi kita berjalan kayak hot reload dan lain-lain itu akan dimatiin. Cara ngejalanin aplikasi menggunakan profile mode pada Android Studio bisa ngelihat ada tombol speedometer di kanan atas tulisannya profile. Itu kita bisa klik, nanti dia akan menjalankan di profile mode. Kalau di VS Code itu kita bisa tinggal ngecek F1, terus kita tulis aja profile mode. Run app in profile mode, enter, nanti dia akan menjalankan komen yang sama. Selanjutnya kita bisa ngecek apakah performance dari aplikasi yang barusan kita buat menggunakan const dan enggak, itu performance-nya beda jauh atau enggak. Nah, gimana caranya kita bisa ngecek performance dari menggunakan DevTools? Itu kita bisa klik aja Open DevTools setelah menjalani profile mode yang tadi. Itu ada beberapa mode, ada performance, CPU profiler, memory, network, logging, dan app size. Kita mau fokus ke performance yang sekarang kita bisa klik di performance overlay. Terus ini yang tanpa const, kita bisa cek UI-nya, kira-kira ada berapa millisecond per frame. Nanti ini kurang lebih bisa masuk ke FPS-nya. Kalau kita scrolling up and down, ini masih di sekitar 60-an fps, which is masih bagus. Jadi scroll up and down, ya masih nggak ada perubahan yang berarti. Average-nya sekitar 1 millisecond per frame. Nah, kalau kita cek yang menggunakan const, terus kita coba scroll up and down, itu nilainya juga nggak beda jauh. Belum ada perubahan yang terlalu berarti gitu ya. Masih sekitar di average 1, 1,2, 0,9. Jadi masih lancar-lancar juga. Ternyata dari eksperimen singkat yang udah kita lakukan, penggunaan const dan enggak itu tidak berpengaruh terlalu signifikan pada performance. At least pada 1000 teks yang udah kita buat. Mungkin kalau skalanya lebih besar lagi bisa kita lihat performance difference yang lumayan signifikan. Terakhir, kita bisa cek penggunaan memori pada penggunaan const dan tidak pada aplikasi Flutter yang udah kita buat. Nah, kalau kita mau ngecek penggunaan memori, kita bisa klik ke DevTools, terus ke page yang memori, terus di sini bisa kelihatan kira-kira berapa banyak memori yang digunakan di aplikasi kita. Nah, satu hal yang pengen gue fokusin di topik kali ini, itu kita bisa lihat kelasnya, jadi kelas apa aja yang ada dalam aplikasi kita, terus kita bisa coba fokus ke teks, karena kita kan aplikasinya punya 1000 teks ya. Nah, setelah kita lihat ternyata ada 1001 objek teks yang ada di aplikasi kita, dan objek-objek tersebut punya total size atau total keseluruhan
ukuran itu sampai 78,2 kilobyte. Sekarang kita coba lihat perbandingan yang menggunakan const. Nah, ternyata teman-teman setelah kita cek menggunakan yang versi const, terus kita cek penggunaan memorinya, objek teks yang ada di aplikasi kita itu cuma ada 2, dan total size-nya itu cuma 0,2 kilobyte, berbeda lumayan jauh dengan yang sebelumnya. Ternyata pada penggunaan memori terasa perubahan yang cukup signifikan pada penggunaan const dan tidak. Karena ternyata Flutter Engine itu udah cukup pintar teman-teman untuk menginstantiate satu kelas teks aja, karena toh semua isinya sama. Jadi nggak perlu instantiate 1000, tapi hanya perlu instantiate satu aja. Nah, hal ini nggak bisa dilakukan kalau teman-teman nggak pakai const di Flutter widget teman-teman, karena nanti Flutter Engine akan menganggap widget-widget ini memiliki value yang berbeda semua. Karena ternyata Flutter Engine itu udah cukup pintar loh teman-teman. Ternyata penggunaan const pada Flutter widget kita itu berasa banget di penggunaan memori yang aplikasi kita pakai loh. Walaupun emang di performance yang kita lihat itu nggak terlalu berbeda jauh dan signifikan. Cuma pastikan aplikasi yang kita bikin di real life akan jauh lebih kompleks daripada ini widgetnya. Pasti akan ada banyak banget widget-widget yang udah kita bikin di aplikasi kita dan akan berinteraksi satu sama lain. Belum lagi kelas non-widget, nah yang nanti akan berinteraksi sama kelas-kelas widget lainnya. Makanya sebisa mungkin ketika kita bisa, kita harus menggunakan const pada Flutter widget yang ada di aplikasi kita. Biar kita bisa membantu Flutter Engine biar bisa berjalan lebih performan dan bisa lebih ngebut lagi nantinya. Oke, jadi sekian dulu video bahas Flutter kali ini. Kalau menurut teman-teman sendiri kira-kira ada hal lain gak nih yang akan mempengaruhi penggunaan const pada Flutter widget kita? Kalau emang ada, boleh banget komen di bawah ya. Kalau emang dari teman-teman ada pertanyaan lain tentang topik ini, atau emang ada request untuk bahas topik-topik lain yang ada di Flutter, boleh juga komen di video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, happy coding and ciao!